Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama, ya. Yang akan memimpin doa, silakan siapa? Siap. Sebelum mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Coba ya, seperti sebelum kita mulai, ya, Ibu ingin mengecek kehadirannya dulu. Kalian silakan isi link presensinya. Ya, di link yang sudah Ibu share di grup. Bisa? Sudah selesai? Sudah? Baik, kita cek dulu ya absennya. Sini. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita hari ini berjalan lancar ya, tanpa ada gangguan dan kita semua sehat walafiat. Amin. Aku mau nanyakan dulu kabar kalian ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ya, Ibu sedikit menanyakan tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Apa yang dipelajari di minggu sebelumnya? Di minggu lalu? Silakan, siapa yang mau menjawab? Elin, Ibu. Silakan, Nelin. Perkenalkan, saya Nen Oktaviani. Ibu, minggu lalu kita belajar tentang sifat elastisitas berdasarkan sifat modulus Young-nya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Keluarga. Nah, tadi Nelin sudah bicara tentang materi sebelumnya, yaitu tentang sifat elastisitas bahan, ya, yang dilihat dari nilai modulus Young-nya. Coba, ya, kira-kira si benda-benda yang elastis itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih, gitu? Apa aja? Ada yang tahu? Benda-benda yang elastis, benda-benda yang punya sifat elastisitas. Pegas. Oke, pegas. Terus per dan pegas sama ya. Terus ada lagi? Karet. Oke. Ya. Terus ban, shock breaker. Alat industri. Ya, itu. Nah, di sini ya, tujuan pembelajarannya ya, tadi kalian sudah masih ingat ya? Kalian masih ingat tentang materi sebelumnya. Nah, sekarang tujuan pembelajarnya untuk materi hari ini kita ada 3. Yang intinya kalian itu diharapkan mampu menganalisis ya sifat elastisitas bahan pada pegas. Ya, karena kita mengkhususkan materi saat ini adalah pegas. Ya, memperdalam di sifat elastisitas yang dilihat dari nilai konstanta pegas. Ada 3 ya. Ada 3 tujuan pembelajarannya. Ya, bisa dibaca ya. Bisa. Oke. Nah, ini materinya. Kemudian apa saja sih yang akan dinilai? Ya, yang akan dinilai itu ada
empat aspek yang akan dijadikan penilaian untuk kalian. Yang pertama itu penilaian pengetahuan. Ya, nanti akan ada kuis. Ya, di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian sikap. Keaktifan kalian, sikap kalian selama di pembelajaran itu seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam kegiatan penyelidikan. Ya. Nah, selanjutnya itu untuk terakhir tuh penilaian motivasi belajar. Oke. Nah, tadi tentang ada yang menyebutkan tentang pegas ya. Coba, ada yang tahu tidak? Pegas itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada di mana saja? Ibu. Ya, silakan Agung. Perkenalkan, nama saya Agung Putra, izin menjawab Bu. Pegas contohnya ada di pulpen dan ada di kendaraan bermotor. Terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih, good job ya. Ya, pegas ada di Pulpen. Aduh, pegas ada di pulpen dan di motor. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat selain di situ ada apa? Ada di mana saja? Ya. Ada di mana saja sih pegas? Oke. Yang pertama ada di ya. Udah pernah lihat kan pulpen? Di pegas di pulpen? Punya? Punya. Ya. Ini gambar yang kedua gambar apa? Ini breaker ya, ada di kendaraan, baik itu motor atau mobil. Ya. Dan yang ini ya. Nah, tahu dari mana itu alat industri? Ya, di pabrik. Ya, ya. Kemudian di situ ada orang yang mengoperasikannya ya. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi ya, yang menerapkan pegas dalam penggunaannya. Ya, itu ada di gambar apa ini? Ayunan. Nah, ayunan bayi ya. Ketika bayi ditempatkan pada ayunan, ketika belum digerakkan ya, baru ditempatkan pada ayunan, ternyata si pegasnya itu memanjang. Ya, memanjang. Oke. Seperti apa memanjangnya? Kita lihat, ada videonya. Nah, ini dia. Ya, ada dua bayi di situ. Ya, pegasnya tuh. Ini pegasnya yang digunakan. Ketika bayinya ditaruh, dia akan tuh memanjang. Oke. Nah, tapi yang jadi masalahnya, ya, yang pertama itu bagaimana jika pegas di ayunan mandiri yang di sini tuh tidak kuat menahan berat badan bayi. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya ya agar si pegasnya itu menjadi lebih kuat? Karena kita tahu berat badan bayi itu semakin lama semakin berbobot, ya. Gitu. Nah, sebelum kita menjawab hasilnya, melakukan penyelidikannya, kalian duduk dulu per kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagikan. Kelompok satu ada di mana? Satu. Kelompok dua? Oke. Kelompok tiga? Oh ya, ini luar biasa. Semangat. Kelompok empat? Ya. Kelompok lima? Hadir. Oke, lanjutkan kembali ya, buka LKPD-nya. Ya, silakan di situ ada nama kelompok, ya, anggotanya ditulis kelasnya, kemudian
Pertanyaannya ya, pertanyaan permasalahan yang tadi ditampilkan oleh Ibu silakan dijawab ya. Kira-kira apa yang membuat si pegas di ayunan bayi itu tidak kuat gitu. Oke. Nih. Silakan prediksi. Oke. Nah, ya. Saatnya kita eksperimen. Silakan buka aplikasi simulasi PET-nya. Ya. Kalian kemarin sudah diminta untuk mendownload. Ya. Ya. Buka aplikasinya. Silakan ambil datanya sesuai besaran-besaran fisika yang kalian prediksikan tadi ya, yang akan kalian ukur. Ya, kalian cukup mengambil data 5 saja ya, 5 data saja. Ya, sambil mengisi ya LKPD-nya, sambil mengambil data, kalian jangan lupa susun prosedurnya ya. Tuliskan di LKPD-nya. Tahapan dari awal sampai akhir. Oke, jadi 5 data aja ya. Ya. Oh, jadi kalian ini konstantannya yang dibuat tetap ya. Nah, kalian pilih 500. Terus gayanya mulai dari 20 sampai 100. Oke ya. Tinggal kalian cek datanya ya, pertambahan panjangnya berapa. Oke, Bu. Ya, catat ya. Jangan lupa prosedurnya ya. Oke. Sudah selesai? Oke ya. Tapi tadi Ibu lihat ada yang ngantuk ya dari tadi, yang melamun ya. Oke, kita sekarang ice breaking dulu ya, biar relax ya dan semangatnya kembali lagi ya. Gitu. Oke, semuanya menghadap ke depan dulu. Ya, silakan putar badannya menghadap ke depan. Sudah? Nah, ya. Di sini instruksinya itu memperhatikan kalimatnya. Oke. Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu, ya. Kepalkan. Tangannya sekarang simpan di mata. Tangannya kemudian simpan di dagu. Nah, dagunya pindah. Ya. Terakhir, ya. Tangannya simpan di telinga. Nah, siapa yang pindah ke mata? Oke, semuanya udah benar semua ya. Tepuk tangan dulu dong, ya. Sekarang sudah semangat, Ibu cek lagi. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, good job. Ya. Selanjutnya, tadi kalian sudah mendapatkan datanya, ya.
Sekarang saatnya menganalisis. Jadi kalian kumpul lagi dengan kelompoknya, berhadapan lagi dengan kelompoknya. Ya. Silakan analisis datanya dengan menjawab pertanyaannya ya. Ayo dikerjakan. Nah, jawab ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Oh, ini prosedurnya. Sudah selesai prosedurnya? Oke. Ini datanya, ya. Nah, analisisnya ya dijawab ya. Bagus. Ya, tinggal berarti lanjutkan ke kesimpulan. Kalau sudah, ya langsung lanjut ke pertanyaan kesimpulan ya. Buat kesimpulan berdasarkan data dan analisis data. Sudah selesai? Sudah. Oke, ya bagus. Kalian tepat waktu ya mengerjakannya. Oke, nah sekarang saatnya kita berdiskusi. Ada yang mengajukan lebih dulu sebelum Ibu pilih kelompoknya? Silakan, kelompok siapa? Silakan, depan. Ya, pakai laptop sendiri? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai hasil penyelidikan masalah pegas pada ayunan bayi. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Prima Gani, Abdul Aziz Faturrahman, Salma Habibah, dan Nadinda Putri Nitami. Kembali lagi ke permasalahan kita kali ini, yaitu ada bagaimana jika pegas pada ayunan bayi tidak kuat menahan berat badan bayi. Prediksi jawaban dari kelompok kita yaitu adalah maka pegas pada ayunan tersebut akan terputus. Dan kembali ke permasalahan kedua yaitu bagaimana caranya agar pegas tersebut kuat menahan berat badan bayi yang semakin lama semakin berbobot. Maka solusi dari pertanyaan ini adalah caranya yaitu mengganti pegasnya dengan yang lebih besar. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam analisis ini adalah jika pegas diberikan gaya yang lebih besar dari konstanta, maka pegas akan terputus. Lalu cara mengatasinya yaitu dengan mengganti pegas ke yang lebih besar, karena semakin besar pegasnya, semakin besar konstantanya. Jika konstanta besar, pegas akan kaku sehingga sulit untuk ditarik. Akibatnya pertambahan panjang pun semakin kecil. Oleh karena itu, penggunaan pegas dalam sehari-hari perlu pemilihan yang tepat. Seperti yang digunakan pada ayunan bayi, butuh pegas yang berkonstanta besar agar lebih kuat meneropong besar badan bayi. Hal ini juga sesuai dengan hukum Moore. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Mas. Izin bertanya, kenapa saat konstanta pegas yang besar, pertambahan panjang pegas semakin kecil? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika konstanta pegasnya diperbesar, maka pegas tersebut akan semakin kaku. Jika semakin kaku, maka akan sulit ditarik oleh gaya yang kecil. Akibatnya pertambahan panjang akan semakin kecil atau semakin sedikit. Segitu saja jawaban dari saya. Oke. Sudah cukup, Bu? Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok kita, Bu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil penyelidikan masalah bekas pada ayunan bayi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Rifki Palepi. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Ada masalah pegas pada ayunan bayi. Yang pertama pertanyaannya itu bagaimana jika pegas pada ayunan bayi tidak kuat menahan berat badan bayi? Nah, jawaban dari kelompok kita itu pegas tersebut akan terputus. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar pegas tersebut kuat menahan berat badan bayi yang semakin lama semakin berbobot? Yaitu dengan mengganti pegas yang lebih besar konstantanya. Berdasarkan data yang diperoleh dan konsep dari hukum, berdasarkan apa yang perlu diubah agar pegas tidak mudah bertambah panjang ketika diberi beban. Jelaskan alasannya. Jawabannya dengan cara memperbesar konstanta pegasnya. Selanjutnya ada kesimpulannya. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dan konsep dari hukum, bagaimana cara untuk membuat pegas pada ayunan bayi dapat bertahan lebih lama atau lebih kuat dalam menahan beban bayi yang semakin lama semakin berbobot? Jawabannya dengan mengganti besar konstanta pegas pada ayunan bayi tersebut. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil percobaan, ya, hasil penyelesaian masalahnya, ya, masalah pada pegas ya di ayunan bayi. Ya. Nah, secara tidak langsung kalian sudah membahas atau mempelajari tentang hukum hook, ya, di mana kata hukum hook itu, ya, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, ya, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Jadi di sini, ya, kekuatan pegas itu dilihat dia melebihi batas elastisitasnya atau tidak. Ya, gaya yang kita berikan pada pegasnya melebihi batasnya atau tidak. Ya, semakin besar nilai konstantanya, semakin apa? Semakin kaku, ya. Seperti yang tadi sudah dipresentasikan. Ya, semakin kaku dan semakin sulit untuk ditarik. Kita lanjutkan, apa yang akan kita lakukan? Kuis. Ya. Tidak banyak, hanya 3 soal saja. Silakan dibagikan. Sudah selesai? Oh, sudah, silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Nah, sekarang saatnya kalian mengisi link berikutnya, ya, silakan, untuk menilai motivasi belajar, ya. Sudah selesai? Nah, kita ada di akhir pembelajaran. Ya, sebelum Ibu tutup, coba jawab dulu pertanyaan berikut, ya. Apa saja yang kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini? Silakan yang mau menjawab.
Izin menjawab. Ya, silakan. Penggunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari perlu pemilihan yang tepat. Misalnya menggunakan pegas lebih besar kotaknya. Seperti pada pegas di ayunan bayi yang membutuhkan kotak lebih besar agar bisa menopang berat badan bayi. Hal itu juga sesuai dengan hukum. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Nah, selanjutnya. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, nah, untuk membuktikannya, silakan kalian isi link berikut ini ya. Oke, sudah selesai? Nah, sebelum ditutup ya, Ibu akan memberikan tanda bintang bagi yang tadi sudah menjawab dan melakukan presentasi hasil penyelidikannya. Ya, tadi ya, yang menjawab, yang bertanya akan diberikan tanda bintang. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga ada manfaat yang berguna dalam pembelajaran hari ini. Ya, kalian lebih memahami penggunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus seperti apa memilihnya gitu ya di berbagai teknologi. Dan tetap semangat belajarnya karena fisika itu menyenangkan. Ya. Ibu tutup sampai di sini dulu. Pertemuan minggu berikutnya itu kita akan membahas tentang hukum tapi dalam susunan pegas. Pegasnya lebih dari 1 buah, ya. Gitu. Nah, jadi silakan kalian dibaca dulu nanti materinya di rumah ya. Ya. Nah, untuk hari ini ya sebelum kita keluar. Ya, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dulu secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.